strategi untuk penyembuhannya juga bisa terukur. Tapi hari ini kita masih berupaya untuk bagaimana agar kita semua bisa keluar dari bahwa kita akan menghadapi gelombang lasar yang cukup besar yang tersebar di Indonesia dengan letak geografis yang lumayan macam-macam. Kemudian juga biaya untuk lasar dengan pendekatan yang sebelumnya ini memakan waktu, memakan biaya yang cukup besar. Maka kreativitas kawan-kawan bagaimana menghadirkan sebuah pola pembelajaran lasar yang kekinian, saya kira ini merupakan suatu hal yang baik, ya, di mana kita bisa menggunakan classical, bisa menggunakan blended learning, kita bisa menggunakan virtual, ya, tergantung pilihan-pilihan situasi. Tentunya tidak asal-asalan milih, ya. Kalau misalnya ada daerah merah, ya, daerah merah, kemudian usul kelan, mohon kami diberikan izin untuk klasikal, ya pasti kami akan katakan daerah Anda itu merah, tidak memungkinkan untuk klasikal. Coba paling tidak blended, ya. Kalau situasi sudah baik, baru boleh kemudian klasikal. Tetapi keuntungan yang lain sebenarnya dari pola yang baru ini, nanti secara kebijakan dan lain seterusnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan. Ini juga dari biaya lebih murah, ya. Saya kira fasilitator juga lebih tertantang untuk selalu mengembangkan materi-materi baru, ya. Jadi kalau sebagai aparatur sipil negara tidak boleh menyerah, tetap punya semangat bagaimana kita mencari jalan keluar di masa krisis ini. Ya, kita harus mampu justru memanfaatkan situasi krisis menjadi sebuah peluang, ya, sebuah peluang, sebuah kesempatan dengan merubah mindset kita, cara kerja kita, ya, sehingga kita bisa menemukan cara-cara baru yang inovatif, yang kreatif untuk tetap mampu mengembangkan sumber daya aparatur sipil negara, ya, untuk mengembangkan kapasitas pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tentu dengan situasi di era new normal ini, kita dihadapin pada sejumlah situasi-situasi penting, ya. Kalau sebelumnya lembaga administrasi negara telah meminta agar kita mulai bergeser, ya, dari cara-cara kerja lama ke cara-cara kerja baru yang berbasis IT, di mana kapasitas kompetensi ASN juga harus mengalami penyesuaian atau bahasa sekarang itu rescaling, yaitu perlunya penguasaan kemampuan teknologi yang cukup kuat karena kita menghadapi situasi ketidakpastian, ya, kita menghadapi sebuah disrupsi inovasi, sebuah masa di mana apa yang sudah kita rajut, kita bangun, kemudian harus kita luluh lantahkan sendiri, ya, harus kita rubah, harus kita munculkan cara-cara baru atau pendekatan baru. Tantangan-tantangan seperti ini di banyak tempat, baik di instansi pemerintah, swasta, ya, di Indonesia, di luar negeri semuanya. Penyelenggaraan Larsar CPNS tahun 2021. Kebijakan baru ini pada hakikatnya dikeluarkan untuk menjawab tuntutan lembaga diklat setanah air akan penyelenggaraan Larsar yang lebih efisien. Sehingga amanat undang-undang dan PP bahwa seluruh CPNS harus mengikuti Larsar dalam kurun 1 tahun setelah perekrutan dapat terpenuhi. Bapak Ibu, dalam keadaan normal pun, ya, banyak sekali lembaga diklat yang menghadapi tantangan besar dalam pencapaian target penyelenggaraan diklat. Nah, konon kabarnya, ya, semakin tak menentu dengan terjadinya wabah COVID-19 ini. Nah, tahun lalu inisiasi perubahan ini sudah mulai digarap dengan serius. Dilakukan pada tahun yang sama, kita bisa lakukan pada tahun berikutnya, ya. Kemudian
kondisi-kondisi pandemi ya, tadi misalnya apakah kita menggunakan classical atau kemudian tadi blended learning ya, dengan kondisi penanganan pandemi yang sangat dinamis. Ini kita bisa lakukan ya dengan tadi lembaga pelatihan menyurati pada kepala LAN ya tadi untuk merubah metodenya ya dari misalnya classical, blended learning dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ya, jadi di dalam Perlan 1 2021 ini kita mengenal adanya pembelajaran secara ada classical, ada secara blended learning dan ada distant learning. Ya, secara umum kita membedakan antara classical dan blended learning di mana di dalamnya ada distant learning. Nah, distant learning kita sudah tidak. Ada classical masih sama dengan yang lama on off campus, tetapi ya pilihan blended learning di sini ada tahapan emosinya, ada distant learning dan ada pembelajaran secara klasikalnya. Nah, kemudian dari jumlah JP, nah ini yang menarik, JP-nya yang baru ini lebih banyak, tetapi lebih murah, ya kan? Mengapa? Karena banyak JP yang kemudian dilakukan secara asinkronus ya. Nah, kalau yang lama totalnya 511 jam pelajaran, yang baru ada 647 jam pelajaran ya. Nah, tadi saya sampaikan banyak JP yang kemudian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tadi emosi ya, ada 48 jam dengan emosi, ada 217 jam pelajaran melalui distant learning yang justru kombinasi antara asinkronus dan sinkronus. Asinkronus artinya kita bisa real time berinteraksi, atau asinkronus artinya dia bisa menggunakan secara online tanpa interaksi. Sinkronus dengan interaksi secara real time. Nah, ini 217, kemudian 320 JP dilakukan dengan tadi